Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sudiartini dengan NPM 202033121351. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus ekonomi. Definisi siklus ekonomi. Siklus ekonomi merupakan fluktuasi atau keadaan tidak tetap atau berubah dalam perekonomian, dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas yang terdiri atas 4 fase. Indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Menurut situs Investopedia, economic cycle atau siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi antara periode pertumbuhan atau ekspansi dan periode pelemahan atau resesi. Siklus ekonomi secara garis besar terdiri atas 4 fase. Beberapa faktor seperti produk domestik bruto atau sering disingkat dengan PDB, tingkat bunga, tingkat pengangguran, dan tingkat produksi dapat membantu menentukan sebuah perekonomian sedang berada di fase mana. Selanjutnya, tahapan siklus ekonomi. Ada 4. Yang pertama, gerakan menaik atau upturn atau expansion. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua, titik puncak atau kulminasi atau peak. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga, ada gerakan menurun atau downturn. Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut resepsi bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang keempat, ada titik terendah atau nadir atau trough. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah, yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Selanjutnya ada contoh kasus siklus ekonomi setiap tahapnya. Yang pertama ada fase ekspansi. Tahun 1999, pada tahun 1999, perekonomian Bali mengalami fase ekspansi dapat dilihat pada tahun 1998. Terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi dan peningkatan harga bahan pokok yang ada di Indonesia. Namun, pada tahun 1999, Bali telah mengalami proses pemulihan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dan mulai mengalami peningkatan mencapai angka 3,56%. Jumlah dari kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 14,21%. Sedangkan di tahun 1998 mencapai angka minus 3,51%. Tingkat penganggurannya mengalami penurunan yang cukup baik, yaitu mencapai angka 3,56%. Dibandingkan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 4,61%. Dan inflasi mencapai angka 4,39%. Maka dapat dilihat bahwa perekonomian di Bali mengalami peningkatan yang cukup baik. Selanjutnya ada fase peak atau puncak. 2019. Pada tahun 2019, dalam siklus perekonomian Bali mengalami fase puncak karena dapat dilihat pada indikator PDRB tingkat pengangguran, jumlah kunjungan wisata, inflasi. Jika dilihat pada tingkatan pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2019 ini memang bukan pertumbuhan yang tinggi, tetapi pada tahun 2019 dapat dikatakan fase peak
dilihat dari indikatornya. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan yang tercatat mencapai angka 3,37%. Jika pengangguran mencapai angka 1,57% dan inflasi mencapai angka 2,37%. Selanjutnya ada fase palung atau titik terendah tahun 2020 sampai awal 2021. Dalam fase ini, perekonomian Bali mengalami palung pada tahun 2020 sampai awal 2021. Kestabilan pertumbuhan pada tahun ini mengalami gangguan akibat adanya wabah pandemi COVID-19 yang dimana mengakibatkan pendapatan daerah, khususnya di Bali, mengalami penurunan yang sangat drastis dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mencapai angka minus 9,31%, kunjungan wisatawan mencapai angka minus 82,96%, dikarenakan akses keluar masuk daerah ditutup atau dibatasi khususnya wisatawan dari luar negeri. Dalam hal ini, tingkatan pengangguran yang juga mengalami penurunan yakni mencapai angka 0,56% dikarenakan sedikitnya peredaran uang di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.